Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus dari PT Sentosa Furnitur, yang dimana perusahaan ini yaitu perusahaan kayu seperti untuk meja dan kursi. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang eh, perhitungan dari PT Sentosa Furniture ini, dan juga serta penjelasan analisis yang akan dijelaskan dari varian seperti dari standar dan juga aktual. Sebelum kita masuk perhitungan, saya akan juga menjelaskan teorinya terlebih dahulu, mungkin dari pengertiannya ya dan juga tujuannya. Baik, di sini yang pertama ada sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Rafli Zardami, saya dari Prodi PJJ Manajemen, yaitu dengan NIM 250.201.02.1108. Baik, kita langsung saja. Di sini yang pertama ada sistem biaya standar, adalah sistem yang menggunakan biaya yang sudah ditentukan dahulu, atau ini kita sebut dengan predetermined cost. Nah, yang menjadi tolak ukur untuk menilai efisiensi operasional dari perusahaan itu sendiri. Nah, biaya standarnya ini juga menggambarkan biaya yang seharusnya menjadi dalam kondisi yang operasional perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan adanya penerapan dalam perusahaan manufaktur. Di sini ada, yang pertama adalah mengendalikan anggaran produksi secara inisiatif dengan memutuskan batas anggaran yang seharusnya tidak dilewati. Lalu yang kedua ada strategi dan pembiayaan yang lebih tepat karena ada patokan anggaran yang sudah diukur. Lalu yang ketiga di sini ada evaluasi kinerja departemen produksi berdasarkan dari keahlian yang mencapai standar efisiensi. Lalu yang keempat ini adalah memutuskan harga jual yang benar dari struktur biaya standar per unitnya. Lalu yang kelima ini ada mengidentifikasi area yang boros melalui analisis antara sisi biaya standar dan juga aktual. Yang terakhir ini kita adalah memotivasi karyawan untuk bekerja dengan efisien dan juga mencapai target anggaran yang sudah ditetapkan. Lalu di sini nomor 2 ada biaya standar total untuk produksi 1000 unit ya. Nah, di sini yang pertama kita hitung, kita ada perhitungan biaya standar unit. Nah, standar unit ini yaitu yang pertama kita dari bahan baku yaitu 5 meter dengan harga 5 meter kayu dengan harga per meter 40.000 meter, yaitu jika jadi maka hasilnya Rp2.000. Nah, dari mana dapatnya? Yaitu 5, jadi kita kalikan jadi yaitu Rp40.000 dikalikan dengan 5 meter kayu, maka menghasilkan 200.000 per unit. Lalu untuk tenaga kerja langsung, untuk 2 jam kerja dengan tarif Rp25.000 per jam, 2 jam kerja dengan tarif Rp25 per jam menghasilkan biaya Rp50.000. Nah, untuk hasil dari Rp50.000 ini didapat dari dengan tarif Rp25.000 per jam dikalikan dengan 2 jam kerja. Itu maka hasilnya menjadi Rp50.000 per unit. Untuk operator pabrik sudah ditetapkan sebesar Rp30.000 per unit. Sehingga total untuk biaya standar per unitnya adalah Rp280.000. Nah, Rp280.000 ini juga dapat dari mana? Yaitu perhitungan dari hasil dari Rp200.000 ditambah Rp50.000 ditambah Rp30.000 maka menghasilkan Rp280.000. Nah, kemudian untuk perhitungan total produksi di 1000 unit ini, yang pertama ada bahan baku. Yang pertama ada bahan baku seharga Rp200.000 dikali 1.000 per unit sama dengan Rp200 juta. Nah, untuk tenaga kerja langsung dengan harga Rp50.000 di dalam 2 jam dikalikan 1.000 sama dengan Rp50 juta. Dan juga yang terakhir ada overhead pabrik yang dimana yang sudah ditetapkan seharga Rp30.000 dikali 1.000 unit. Lalu totalnya menjadi Rp30 juta. Nah, sehingga total biaya standar untuk 1.000 unit adalah Rp280 juta. Dapat dari mana? Yaitu kita hitung lagi, yaitu 200 juta tambah 50 juta ditambah lagi 30 juta, maka akan menghasilkan 280 juta. Baik. Maka lalu di sini ada perbandingan anggaran standar dan juga aktual. Nah, kita ke aktual terlebih dahulu. Bahan baku aktual. Kebetulan ini bahan anggaran standar aktualnya kita satukan supaya tidak ada terjadinya banyak, supaya biar efisien juga. Nah, di sini ada bahan baku aktualnya. Nah, bahan baku untuk aktualnya ini adalah
uh, yaitu adalah bahan yang berlebihan, itu atau biaya berlebihan. Nah, kalau untuk biaya standar ini adalah bahan baku yang sudah ditentukan gitu. Maka untuk secara penjelasannya, biaya standar bahan baku ini adalah 200 juta. Namun nyataannya PT Sentosa Polluter menggunakan 5.500 meter kayu dengan harga 42.000 per meter. Yang dimana penggunaannya sudah lebih dari standar ditentukan, yang dimana seharusnya 5.500 meter kayu, 5.000 harus yang seharusnya 5.000 meter menjadi 5.500 meter kayu. Lalu untuk harga PLN seharusnya kan 40.000, maka menaik 2.000 menjadi 42.000 per meter. Sehingga biaya aktualnya yaitu 231 juta, itu adalah menghasilkan selisih rupiah 31 juta gitu. Maka selisihnya dari 31 juta. Nah, itu adalah unfavorable atau kita bisa bilang rugi lah. Jadi yang dimana selisihnya mungkin sangat besar ya kalau menurut saya pribadi. Nah, itu selanjutnya kita ada tenaga kerja langsung. Nah, di sini kan biaya TK elektrik standar kan 1.000 kali 2 jam kali 25.000 menghasilkan 50 juta. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung aktualnya 2.200 per jam kali 27.000, yang dimana 2.200 jam ini yaitu naik 200 jam ya. Jadi seharusnya 2.000 jam. Nah, karena untuk tarifnya 25.000, tapi karena kita nambah 200, jadi maka 27.000 ini tambah 2.000, jadi 27.000. Yang menghasilkan 59.400.000 rupiah. Maka untuk perselisihannya yaitu dari 59.400.000 dikurangi 50 juta, yaitu total selisih TK atau tenaga kerja langsungnya menjadi 9.400, yang dimana ini juga sangat unfavorable ya, atau sangat rugi gitu. Jadi semua komponen yang ini juga mengalami selisih yang tidak menguntungkan, yang artinya biaya aktual juga melebihi standar yang sudah ditetapkan. Terus untuk jadi overhead pabriknya sendiri juga kita overhead pabrik sendiri yaitu dari overhead standarnya 30.000 kali 1.000 sama dengan 30 juta. Untuk overhead ya 35 juta yang sudah tetap yang kelebihannya jadi hasil 35 juta. Untuk selisih overheadnya pabriknya yaitu 35 juta dikurangi 30 jadi 15 juta, yang dimana ini sangat rugi ya atau unfavorable. Nah, untuk ringkasan totalnya sendiri yaitu dari komponen ada bahan baku, tenaga kerja langsung, ada overhead juga totalnya. Jadi untuk standarnya 200 juta yaitu TKL 50 juta, overheadnya juga 30 juta. Terus menghasilkan 250 juta. Untuk aktualnya yaitu di sini ada 200, untuk aktual atau kelebihannya itu 231 juta, yaitu yang kedua ada 59 juta ditambah 59 juta 400.000 rupiah, lalu ada 35 juta dengan hasilnya 325 juta 400.000 rupiah. Lalu untuk selisihnya yaitu 231 juta dikurangi 200 juta jadi 31 juta rupiah. Untuk 59 juta 400.000 rupiah sama dikurangi 50 juta sama dengan 9 juta 400.000 rupiah. Lalu untuk 35 juta dikurangi 30 juta sama dengan 5 juta rupiah selisihnya. Jadi untuk totalnya ini kita tambahkan 31 juta ditambah 9.400 ditambah lagi 5 juta rupiah, maka menghasilkan 45 juta 400.000 rupiah, yang dan dimana ini sangat affordable ya, dan totalnya ini sangat tinggi sekali gitu. Lalu di sini ada penjelasan nih analisis terjadinya antara standar dan juga aktualnya nih. Kenapa sih semua selisih ini bisa terjadi? Itulah yang mungkin kita akan bahas di nomor 4 ini ya. Lalu di sini ada dua nih, yang dimana yang pertama terjadi kenaikan harga bahan baku dari harga Rp40.000 menjadi Rp42.000 per meter. Nah, karena dan yang kedua sini juga ada terjadi pemborosan dalam penggunaan bahan standar. Standarnya 5.000 meter, tetapi aktual ya mencapai 5.500 meter. Nah, penyebab pemborosan ini antara lain yaitu adalah kenaikan harga pasar kayu, penurunan kualitas bahan, kesalahan dalam proses pemotongan, dan juga pemborosan selama proses produksi berlangsung. Nah, untuk penjelasan di sisi tenaga kerja langsung itu
Penyebabnya itu ada dua, tarif upah aktual lebih tinggi dari standarnya, naik dari 25.000 menjadi 27.000, berarti menambah Rp2.000 per jam. Dan jam kerja aktualnya lebih banyak dari standarnya, yaitu 2.000 jam, naik menjadi 2.200 jam. Nah, kondisi ini juga menunjukkan adanya penurunan produktivitas, kemudian kerja lembur, serta kurangnya efisiensi dalam proses untuk produksi bahan baku. Lalu untuk ada selisih overhead pabriknya, yaitu di Majuta ini terakhir yang ini, kenaikan overhead ini bisa disebabkan adalah beberapa hal, naiknya biaya listrik dan juga utilitas pabrik, lalu meningkatnya biaya perawatan mesin, penggunaan bahan pendukung yang secara berlebihan atau boros, serta kurangnya efisiensi dalam penggunaan fasilitas produksi. Secara keseluruhan, selisih-selisih ini menandakan bahwa proses produksi perusahaan ini juga belum berjalan sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, lalu itu ada 4 strategi utama yang bisa saya rekomendasikan untuk PT Sentosa Furniture. Jadi yang pertama ini adalah meningkatkan pengawasan penggunaan bahan baku. Perusahaannya juga harus melakukan pengawasan secara rutin yang lebih ketat agar tidak ada penggunaan bahan baku secara berlebih. Lalu yang B ini melakukan pelatihan dan evaluasi kinerja tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja bisa ditingkatkan melalui pelatihan keterampilan, evaluasi kinerja secara rutin, dan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien. Maka waktu pembuatan produksi bisa ditekan. Lalu yang C ini ada memilih pemasok yang lebih bersaing. Nah, perusahaan bisa evaluasi pemasok bahan baku untuk mendapatkan harga yang lebih bersaing tanpa mengurangi kualitas bahan yang akan digunakan untuk produksi. Nah, yang terakhir di sini ada mengontrol anggaran overhead produksi. Itu adalah penggunaan listrik, bahan pendukung, dan juga anggaran operasional pabrik juga perlu diawasi dengan teliti. Jika tidak teliti, maka pengeluaran akan semakin besar. Dan selain itu juga perawatan mesin juga penting lah untuk menghindari biaya perbaikan mahal. Jika tidak ada cek rutin secara berkala, maka ketika mesin ini rusak, maka biaya yang dikeluarkan juga akan mahal dan juga agak tinggi, sehingga menghasilkan boros ya. Nah, ini dengan adanya penerapan dari strategi tersebut, PT Sentosa Furniture juga berharap bisa meningkatkan efisiensi anggaran produksi dan juga mengurangi pemborosan biaya serta meningkatkan keuntungan perusahaan. Baik, mungkin sekian dari saya penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.